Polemik tersebarnya video Ustadz Riyad Bajri yang merokok menjadi pembahasan yang sangat hangat di kalangan NU ya teman-teman. Sampai-sampai ada narasi yang dimana seandainya Ustadz Riyad Bajri mau join ke NU begitu, maka orang-orang NU akan menyambutnya dengan senang hati. Dan ini bukan cuma terjadi kepada Ustadz Riyad Bajri, kepada saya pun juga demikian. Bahkan sampai ada orang yang membujuk-bujuk saya agar meninggalkan manhaj ini. Sampai ada orang yang menyatakan, katanya orang Salafi itu tidak berorganisasi, tapi kenapa berkelompok? Itu kan sama artinya. Ya tidak teman-teman. Orang ketika mengatakan orang yang tidak berorganisasi tapi masih berkelompok itu sama saja dengan orang yang berorganisasi. Di sini perbedaan orang yang berorganisasi dengan orang yang berkelompok. Orang yang berkelompok itu mereka tidak mengatakan bahwa si fulan pemimpinnya, si fulan ketuanya dan lain sebagainya. No, mereka belajar bersama. Orang-orang Salafi itu belajar bersama. Semua ustadz-ustadz mereka hanya penyampai dan orang-orang yang mendengarkan adalah jemaahnya untuk mendengarkan. Kalau benar diikuti, kalau salah ya ditinggalkan. Sebagaimana Ustadz Riyad Bajri. Sampai-sampai di sini ada pernyataan dari orang-orang dari kelompok menyambut kedatangan Ustadz Riyad Bajri. Katanya kalau mau bergabung ke organisasinya, teman-teman. Dan sekarang kita simak seperti apa postingannya, baru nanti kita komentari. Dan seperti apa tanggapan saya secara pribadi dengan fenomena seperti ini. Apakah Ustadz Riyad Bajri akan meninggalkan Salafi lalu bergabung kepada yang memakruhkan rokok, bahkan ada yang menghalalkan rokok, teman-teman. Perhatikan baik-baik teman-teman. Barje bukan manhaj salaf, melainkan manhaj murjiah dan tidak mewakili salafiyin maupun wahabiyah. Ya, yang memberikan julukan wahabiyah ini ya mereka. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Kalau kita sebagai orang-orang yang dituduh-tuduh Wahabi, karena Wahabi itu ada dua teman-teman, yaitu pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum. Perhatikan baik-baik, Abdul Wahab bin Rustum, dan yang satu lagi Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kita ini yang dituduh Wahabi sekarang ini adalah Muhammadi, karena kita mengikuti Muhammad, teman-teman, bukan mengikuti Abdul Wahab. Ya, kalau kita mau menisbahkan kepada Abdul Wahab itu bapaknya Muhammad, teman-teman. Dan kalau kita mau dijuluki Wahabi yang Khawarij, yaitu Abdul Wahab bin Rustum, yang dimana memang benar fahamnya Khawarij. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa katanya? Kasihan Ustadz Bajri, setelah viral video beliau merokok dan celana pendek, beliau tidak diakui komunitas Salafi Wahabi, malah dituduh murjiah katanya. Dan di sini lihat komentarnya, teman-teman. Ditunggu Ustadz Bajri di NU atau Muhammadiyah siap-siap nyerang balik. Serangan balik katanya, teman-teman. Jadi serangan balik katanya begitu. Di sini teman-teman, apakah Ustadz Riyad Bajri akan join kepada NU? Kalau Muhammadiyah ya tidak mungkin, karena fatwa dari Ustadz Muhammadiyah rokok haram. Di Muhammadiyah rokok haram, teman-teman. Tetap gak bisa masuk kalau ke Muhammadiyah. Kalau ke NU ya, karena kebanyakan orang-orang yang dikatakan ulama, dikatakan Gus, Kiai, bahkan wali majedub, wali gila, merokok, teman-teman, main petasan dalam rumah. Ya Allah, ya hanya aja di NU, bisanya masuk ke NU. Ya memang cocok orang-orang yang merokok di sana, karena ketika kajian pun sambil merokok ya boleh, teman-teman. Belajar ya sambil baca buku, kitab lah, bahasa Arabnya kitab. Baca kitab, baca buku. Mereka ini sambil apa? Sambil apa bacanya? Sambil merokok. Ada videonya, bukan fitnah. Padahal banyak sekali orang tua yang tidak mau anak-anaknya merokok, tapi ketika mondok di pesantren malah jago merokok, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Bahkan di sini sampai diposting sama Sufyan Tsauri ya. Saya ingin kalian membacanya juga dengan baik. Laki-laki pakai kolor di atas lutut, apakah itu membuka aurat? Kalau di rumah mungkin sah-sah saja. Ulama berbeda pendapat, teman-teman. Ya, berbeda pendapat perihal aurat laki-laki ini. Dia juga menyantumkan pendapat ulama. Maka aurat laki-laki menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki yang masyhur adalah di antara pusar dan lutut. Jadi paha termasuk ke aurat, teman-teman. Hanya kemudian Abu Farhan Furaihan, Salafi Wahabi Aceh, beranggapan bahwa bukan aurat. Entah itu pendapat pribadi atau gambaran seluruh Salafi Wahabi memang begitu. Wallahu alam. Tetapi mazhab tekstualitas memang suka banget. Jadi tekstualitas, teman-teman.
Kita baca lagi. Demikian juga masalah rokok, ya. Demikian juga rokok katanya. Dan juga hitam putih mutlak, haram X. Apa haram X ini? Yang merokok berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Lalu masuk kategori pembatal keimanan menurut MBAW. Siapa MBAW ini? Nggak banget juga kali. Oh kali, X ini kali teman-teman. Logika berdalilnya. Lihat gaya lu Bajri. Oh lu teman-teman. Cocoknya lu di aswaja. Walau Ustadz kudu jaga muru'ah juga. Muru'ah harga diri ya. Lu salah masuk kamar Bajri kalau begini mah. Habis lu bakalan dibully jemaah lu. Jemaah Ustadz Riyad Bajri tidak membuli, malah ada yang ngebela. Jadi memang iya teman-teman, saya juga mendapatkan informasi bahwa apa yang diajarkan oleh Ustadz Riyad Bajri ini banyak yang tidak sejalan dengan ulama-ulama salafi lainnya, bahkan cenderung bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi misalkan Ustadz Riyad Bajri memilih untuk join ke NU, ya itu sudah beda bab pembahasan kita. Beda. Ya, silahkan kalian berkomentar. Saya tidak punya banyak komentar, melainkan mengajak kalian berpikir saja.